Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bibulughil maram min khidmati sunnatin nabawiyyah wa tafaddala alaina bi taysiril wusuli ila matalibihil aliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nazilu qailuhal ghurafal ukhrawiyyah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدنية. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita mengenai hadis-hadis ahkam dalam kitab Bulughul Maram. Kita bahas pada kesempatan ini babul aniyah, bab tentang bejana. An Hudzaifah bin Yamani, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati dhahabi, pada bejana dari emas, wal fiddati, dan dari perak. Wala taqulu, dan janganlah kalian makan, fi sohafiha, di dalam piring-piring bejana yang dari emas atau dari perak. Fa innaha, karena bejana dari emas dan perak itu, lahum, bagi mereka, fid dunya, di dunia, walakum, dan untuk kalian, fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian, hadis ini memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita selaku orang muslim dan selaku orang beriman dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dan minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apakah dalam bentuk gelas, ataupun dalam bentuk piring, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita tidak boleh makan ataupun minum pada bejana-bejana yang dibuat dari emas ataupun perak. Mengapa tidak boleh? Rasulullah memberikan alasan, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Sebab bejana dari emas dan perak itu adalah bagi mereka, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang non-muslim ketika di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Jadi kita jangan memaksa-maksa, kita ingin karena kita kaya raya, karena kita banyak uang, makan dan minum pun kita pada bejana-bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Ini jelas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan larangan yang sangat tegas. Barangkali ada aspek lain kenapa kita dilarang makan dan minum pada bejana emas dan perak. Ini perlu ada penelitian ahli kedokteran, bisa jadi ini ada pengaruh terhadap kesehatan kita, terhadap tubuh kita, atau mungkin juga bahwa Islam itu mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan qanaah. Ya, orang yang kaya raya di antara kita pun yang muslim, ya tidak seharusnya menunjukkan kesombongan, tidak seharusnya israf atau berlebihan dalam menggunakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari bejana dan emas. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat,
ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, alladzi yashrabu, orang yang minum, fi ina'il fiddati, pada bejana yang berasal dari perak, indama yujarjiru, sesungguhnya dia itu memasukkan fi batnihi, ke dalam perutnya, naro jahannama, api neraka. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian, hadis ini lebih menegaskan kembali bahwa orang yang meminum pada bejana yang terbuat daripada perak, Rasulullah mengumpamakannya sebagai orang yang memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Wallahu alam, apa ini maksud dengan Rasulullah memasukkan ke dalam perut api neraka? Bisa jadi bahwa itu merupakan penyakit yang berbahaya, bisa jadi juga orang yang makan atau minum pada bejana yang terbuat dari perak itu menunjukkan kesombongannya, sebab sombong diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya kita ada setitik ataupun kesombongan di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita tidak akan masuk surga, alias kita akan masuk neraka. Jadi bisa jadi. Jadi kita tidak boleh minum ataupun makan pada wadah yang terbuat dari perak. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubiko, jika disamak, al ihabu kulit, faqad tuhura, sungguh dia menjadi suci. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa indal arba'ah, dan dari imam hadis yang 4, ayyuma ihabin dubigo, ayyuma ihabin, kulit yang mana saja, dubigo yang disamak. Jadi kalau dalam riwayat imam hadis yang 4, bukan idza dubigol ihabu, tetapi ayyuma ihabin dubigo faqad tuhura. Jadi kulit apa saja, kulit mana saja yang disamak faqad tuhura, maka menjadi suci. Saudara sekalian, ini merupakan hadis yang menjelaskan bagaimana kita agar kulit binatang yang menjadi bangkai, artinya tidak disembelih, artinya dia tidak mati dengan disembelih, tetapi dia mati sendirinya sehingga dia menjadi bangkai. Apakah kulitnya bisa kita manfaatkan? Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagaimana dalam hadis ini. Jadi kulit mana saja yang dari binatang, jika dia disamak, itu bisa menjadi suci. Apa disamak? Disamak itu bagaimana kita memisahkan antara kulit secara original dengan daging-daging yang menempel dari binatang itu, dan bulu-bulu dari binatang itu. Sebab bulu dan daging yang menempelnya adalah perkara najis jika binatang itu berasal dari jika binatang itu mati dalam keadaan menjadi bangkai, tidak disembelih secara syar'i. Nah, kulitnya bisa jadi suci dengan cara disamak atau dipisahkan dengan proses tertentu antara kulit secara ori dengan daging-daging yang menempel dan bulu-bulu yang menempelnya. Nah, hadis ini memberikan gambaran ayyuma ihabin dubigo. Jadi kulit mana saja. Jadi artinya kulit apa saja. Ini menunjukkan sebuah keumuman hadis
bahwa binatang apa saja. Tetapi sesungguhnya ini mengenai perkataan ini bahwa para ulama menjelaskan ada tujuh pendapat. Ada 7 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa penyamakan terhadap kulit kulit bangkai itu bisa menyucikan dohir dan batinnya, luar dan dalamnya. Ini adalah sebuah pendapat yang menjadi kesepakatan para ulama. Jadi dohir dan batinnya, luar dan dalamnya. Jadi kulit binatang dari bangkai itu adalah menjadi suci. Artinya kalau suci berarti kita bisa gunakan untuk sholat, bisa kita gunakan untuk menjadi wadah air, atau kita juga bisa menggunakan untuk hal-hal lain. Jika batinnya berarti kita juga bisa memakannya dengan proses menjadikannya sebagai kerupuk kulit atau misalnya untuk proses-proses pengolahan makanan yang lain. Berarti ini halal kita makan menurut pendapat yang pertama. Yang kedua, dari 7 pendapat itu adalah bahwa kulit binatang walaupun disamak, sesungguhnya itu tidak menjadikan suci apapun. Ini adalah madhab Jamaahirul Hadwiyah. Jadi ini tidak bisa menjadi suci. Tetap saja kalau berasal daripada bangkai, mau diapa-apain, mau dibagaimanapun juga, itu tidak menjadi suci. Nah, ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atana kitabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada kita tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qabla mautihi, sebelum beliau maut, alla tantafa'u minal maitati bihabin wala asabin. Jadi kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari bangkai bihabin wala asabin, baik itu kulitnya ataupun tulang-tulangnya ataupun urat-uratnya. Jadi itu tidak bermanfaat apa-apa. Namun mengenai hadis ini, bahwa hadis tersebut menurut para ulama bahwa hadis tersebut adalah hadis mudharib dalam sanadnya. Artinya ada kegoncangan sanad. Sebab fa'innahu ruwiya taratan an kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taratan an masyayikh. Jadi kadang-kadang dalam sanadnya itu diriwayatkan, ada riwayat yang mengatakan dari tulisannya, dari kitabnya, dari tulisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesekali dari masyayikh, dari para syekh. Ini kan goncang berarti. Nah, kemudian yang kedua, bahwa hadis ini tidak kuat. Jadi ternasah oleh hadis-hadis yang lain bahwa hadis yang bisa menjadikan kulit itu menjadi suci melalui penyamakan itu lebih sahih daripada hadis ini. Sebab hadis yang mengatakan bahwa kulit binatang bila disamak akan menjadi suci, itu kan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini berarti ini kan hadis lebih kuat, berarti bisa menasah hadis yang ini. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa ayyuma ihabin dubigo itu, bahwa kulit mana saja yang disamak itu bisa menjadi suci. Artinya menurut pendapat yang ketiga, kulit binatang yang dimakan saja, bukan yang lain. Jadi ini adalah menjawab tentang keumuman lafaz ayyuma ihabin. Jadi kalau binatang yang tidak dimakan, jadi tetap saja
kulitnya itu tidak bisa menjadi suci. Kayak misalnya itu ada kulit ular atau kulit buaya atau kulit-kulit yang lain. Itu tetap ketika disamak pun jika bangkai maka tidak menjadi suci. Pendapat yang keempat, yatharul jami'u idal khinzir fa innahu la jilda lahu wa huwa madhab Abi Hanifah. Yang keempat, suci secara keseluruhan kecuali babi. Sebab babi itu tidak memiliki kulit. Ini pendapat atau madhabnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kelima, yatharu ilal hizir walakin la likaunihi la jildalah bal likaunihi rijsan liqouli ta'ala fa innahu rijsun. Pendapat yang kelima bahwa bisa jadi suci kecuali babi, akan tetapi bukan karena babi itu tidak memiliki kulit, tetapi karena babi itu termasuk rijsun, termasuk najis. Sebagaimana firman Allah, fa innahu rijsun. Pendapat yang keenam, yadharul jami'u lakin dhahiruhu duna batinihi fayusta'malu fi fil yabisat duna ma'i'at wa yusalli alaih wala yusalli fih. Pendapat yang keenam, secara keseluruhan kulit binatang bangkai yang disamak itu suci secara keseluruhan, tetapi dohirnya saja, luarnya saja, tidak batinnya, tidak jeroknya. Jadi boleh digunakan pada yang kering-kering, tidak pada yang cair. Jadi artinya tidak bisa dijadikan tempat untuk menaruh air. Jika digunakan untuk menempatkan air, menjadi wadah air, maka bisa menjadi najis. Kalau yang kering, maka itu bisa dipakaikan sholat, wa yusalli alaih wa la yusalli fih. Jadi bisa dibawa untuk sholat, tetapi tidak bisa dijadikan tempat sholat. Nah, kemudian yang ketujuh, yantafi'ul bijuludil maitah wa lam tadbag dhahiran wa batinan lima akhrajahul Bukhari bin riwayat Ibnu Abbas anhu qala. Yang ketujuh, bahwa kulit binatang yang menjadi bangkai itu bisa bermanfaat walaupun tidak disamak, dan manfaatnya itu baik secara zahir maupun secara batin bagi bagian dalamnya, atau digunakan secara zahir maupun digunakan secara batin. Nah, ini direwetkan dari sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lewat pada seekor domba yang menjadi bangkai, kemudian beliau berkata, halla intafa'atum biha. Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Qalu innaha maitatun. Oh tidak, wahai Rasulullah, sebab kambing ini, domba ini adalah bangkai. Qala innama hurrima akluha. Yang diharamkan itu adalah memakannya. Ini adalah pendapatnya Az-Zuhri. Namun hadis ini bi anna mutlaq qayyidatuhu qayyadatku ahaditsu dibag allati salafat. Jadi tetapi ini terikat dengan kemutlakan hadis-hadis tentang penyamakan sebagaimana hadis yang kita katakan tadi. Jadi itulah pendapat 7 pendapat ulama mengenai hadis yang dari Imam hadis yang 4 Ayyumayha bintu Bigo. Jadi ada 7 pendapat. Namun yang kita pegang antara lain adalah bahwa pendapat mayoritas ulama melihat pada keumuman hadis yang menjadi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa bisa digunakan baik secara lahir maupun batin itu jika kulit dari binatang yang menjadi bangkai itu jika disamak bisa menjadi suci dohir dan
batin. Wa an Salamat bin Muhabbaqi, dari Salama bin Muhabbaq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, penyamakan kulit bangkai adalah penyuciannya. Sahahau Ibnu Hibban. Hadis ini dianggap sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi saudara sekalian, sebagaimana tadi dari 7 pendapat itu, ini merupakan sebuah penguat bahwa kulit binatang yang menjadi bangkai itu bisa menjadi suci melalui penyamakan. Jadi ini jelas, dibagu juludil maitah, penyamakan kulit bangkai. Tuhuruha adalah penyuciannya. Jadi kalau kita ingin menyucikan kulit bangkai, kulit binatang jadi bangkai adalah melalui penyamakan. Wa an Maimunata radhiyallahu an, dari Maimunah semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, marra, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin, pada seekor kambing, yajurrunaha, yang mereka menariknya. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau akhadtum ihabaha, jadi mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Faqalu, para sahabat berkata, innaha, sesungguhnya kambing ini maitatun, adalah bangkai. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Yutahhiruha, bangkai kambing ini bisa disucikan, al-ma'u oleh air, wal qaradu, dan oleh daun qarad, atau kalau di kita adalah daun akasia. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Saudara sekalian, ini adalah memberikan cara bagaimana kita bisa membuat kulit bangkai binatang yang kulit bangkai binatang yang bisa kita manfaatkan dengan cara dengan cara menyamaknya. Penyamakannya itu, kata Rasulullah, bisa disucikan dengan air dan dengan qarad. Qarad itu adalah daun akasia. Wan Abi Sa'labata al-Khushani radhiyallahu an. Wa an Abi Sa'labata al-Khushani, dari Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, bi ardin, pada di suatu tanah, bi ardi qaumin, di tanah suatu komunitas ahli kitabin, ahlu kitab. Jadi inna, sesungguhnya kami, bi ardi qaumi ahli kitabin, aku berada di sebuah tanah komunitas atau penduduk ahlu kitab. Apa naqulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan pada wadah-wadah mereka? Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha, kalian jangan makan pada bejana-bejana wadah-wadah ahlu kitab. Illa alla tajidu ghairaha, illa alla tajidu, kecuali kalian tidak menemukan ghairaha, salianti bejana itu. Fagsiluha, maka kalian membasuhnya. Waqulu fiha, dan kalian memakan padanya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian, bahwa kalaupun kita berada di lingkungan non-Muslim, apakah itu ahlu kitab, Yahudi ataupun Nasrani, ataupun pada agama-agama yang lain, nah ketika kita ada di situ, kemudian kita antara lain misalnya
makan atau minum atau kita jajan di warung kopi mereka, jajan di warung kopi mereka, kalau kita tidak yakin bahwa wadah-wadah mereka itu suci, maka kita, kata Rasulullah, kita tidak boleh makan pada wadah-wadah mereka. Barangkali kalau ini terjadi di luar negeri yang mayoritas non-muslim, di mana mereka babi merupakan makanan bagi mereka, mereka menghalalkan babi atau makanan-makanan yang lain. Nah, ini kita apa? Tidak boleh makan pada piring-piring mereka, pada bejana-bejana yang digunakan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa makanan apa namanya itu, wadah-wadah yang dipakai oleh mereka itu diduga najis, maka kalaupun kita tidak menemukan wadah yang lain, kata Rasulullah, bagsiluha wa kulu fiha. Maka kita pastikan dulu, kita menyucinya, kita membasuhnya dulu sehingga suci, wa kulu fiha. Kemudian kita makan di sana. Kemudian kita makan menggunakan bejana-bejana itu. Ini berarti merupakan praduga bahwa kita harus menggunakan wadah-wadah yang suci ketika kita makan dan minum. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan para sahabatnya, tawaddau, mereka berwudu, min mazadatim ra'atin musyrikatin, dari bejana perempuan musyrik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, serta matannya disepakati oleh keduanya fi hadisin tawilin, pada sebuah hadis yang panjang. Jadi saudara sekalian, ini adalah menunjukkan bahwa kita boleh sesungguhnya itu berwudu pada bejana orang non-muslim, tapi dengan syarat kita harus ada kepastian bahwa bejana itu adalah bersih. Tetapi kan ini air, kalau airnya memang banyak, berarti kan itu menunjukkan airnya suci, bejananya berarti suci. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna qadhan nabiyyi, sesungguhnya gelasnya Nabi. Anna qadhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya gelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kasara retak. Fattakhadha makana sya'bi, kemudian Nabi menjadikan tempat yang retak itu silsilatan min fiddatin, beliau tambal min fiddatin, dari tambalan yang berasal dari perak. Saudara sekalian, hadis ini akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika gelas secara keseluruhan yang terbuat daripada emas ataupun perak, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk minum. Ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak, kita tidak boleh kita makan pada piring tersebut. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa ketika bejana itu ada emas dan peraknya, tetapi bagian kecil, misalnya itu hanya untuk menyambungnya atau hanya untuk menempel yang bocornya atau menyatukannya kembali yang retak, maka itu berarti kan tidak boleh. Maka itu berarti kan boleh. Sebagaimana hadis Nabi. Nabi pun pernah gelasnya retak, kemudian beliau tambal dengan sambungan yang berasal dari perak. Saudara sekalian, itulah aturan-aturan tentang penggunaan bejana, penggunaan wadah, baik sebagai tempat makan dan minum, ataupun sebagai tempat sholat, ataupun sebagai tempat berwudu, tempat bersuci, sebagai tempat penampungan air.
inilah patokan-patokan umum yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat. Bila ada kesalahan, mohon koreksi. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.